Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita mampu berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musalla al-mu'minin. Salawat beriringkan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan insyaallah kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan ketika kita telah melewati padang mahsyar yang amat panas, yakni bisa meminum telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita harapkan, agar kita diakui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Hendaknya kita mendawamkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, karena pengakuan secara lisan saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan amal perbuatan. Ngaku-ngaku saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Akan tetapi prakteknya inilah yang menjadi koreksi bagi diri kita. Hendaknya kita muhasabah kembali. Kita secara lisan ngaku cinta kepada Rasul, akan tetapi kita jarang melakukan sunnahnya. Hendaknya kita malu. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan oleh Allah agar mampu meminum telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita telah membahas, ya, luar biasa, Ismullahil A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang dimana seseorang apabila berdoa dengan doa tersebut insyaallah dikabulkan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjaminnya. Masyaallah, jazakallah khairan kepada Pak Adik. Disuguhin teh, ya, luar biasa. Hadis riwayat Tirmizi, ya. Nah, ini kita murojaah sedikit enggak apa-apa. An Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu laqad da'auta bi ismillahil a'zam idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ini hadis riwayat Tirmizi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki yang mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah dengan persaksian bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang Maha Ahad, Maha Esa. Antal Ahad As-Samad. Segala sesuatu ya Allah bergantung kepadamu. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Ya Allah, Engkaulah zat yang tidak melahirkan, tidak juga dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Engkaulah zat yang tidak ada bandingannya dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan persaksian ini ya Allah, aku meminta kepadamu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai laki-laki, engkau telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang paling agung, yang apabila diminta kata Allah pasti, ya,
pasti dikasih. Apabila seseorang meminta kepadanya, maka diijabah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Hendaknya kita memulai doa, memulai muqaddimah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan ini. Karena inilah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis takriri ya. Ini hadis takriri, yakni hadis yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetujui perbuatan salah seorang atau sebagian para sahabatnya ya. Sebelum-sebelumnya juga kita telah membahas tentang ruqyah dengan suratul Fatihah yang dilakukan oleh sahabat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar informasi tersebut, dibenarkan perbuatan tersebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis takriri, perbuatan sahabat yang disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Hendaknya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya, berdasarkan dalil, hujjah yang nyata. Ya, marilah kita lanjutkan pembahasan kita mengenai rahasia-rahasia doa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon maaf kepada jamaah, ana juga ceramahnya enggak panjang-panjang nih. Insyaallah walaupun sedikit bermanfaat. Amin. Faslun zurufud doa, fasal rahasia-rahasia doa. Wa katsiran ma najidu ad'iyatan dahabi'a, ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Kita telah banyak menemukan doa-doa yang dipanjatkan oleh suatu kaum, kemudian doa-doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melazimkan doa ini fayakunu qad yaqtarana bid-du'ai daruratan sahibuhu wa iqbaluhu 'ala Allah. Maka orang yang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala mengiringinya ya, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya, dengan menyeriuskan dirinya, menghambakan dirinya dengan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu subhanahu ijabata da'watihi syakaran lihasanatihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengabulan doanya tersebut kepada hambanya untuk rasa syukur ya. Oh, na'am. Karena hamba tersebut telah melakukan amal-amal soleh sebelum-sebelumnya. Ausadi fid du'a waqta ijabatin. Seorang hamba tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan waktu pengabulannya doa ya. Dalil-dalil mengenai waktu yang mustajab, yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Tirmizi, ini salah satu dalil bahwa waktu inilah Rasul menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa. Kata Nabi Muhammad, la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah. Ini hadis riwayat Tirmizi. Inna du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala antara azan dan iqamat. Ini hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Faqala azza wa jalla man yad'uni fa astajiba lahu wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Ini hadis riwayat Muslim. Kata Nabi Muhammad bahwasannya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di antara para hambaku yang berdoa kepadaku, kata Allah,
maka aku akan mengijabah doa tersebut. Barang siapa yang beristighfar minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, ya. Disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Ini. Jadi antara azan dan iqamat, sepertiga malam terakhir. Kemudian hari Jumat ba'da salatil asar. Jadi ada waktu setelah salat asar, di hari Jumat. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa. Nah, ini. Jadi seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh bertepatan dengan waktu ijabahnya doa. Nah, ini luar biasa. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seorang hamba melakukan muqaddimah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Ismullahil A'zam. Inilah yang memperkuat ijabahnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ujibat da'watuhu, dikabulkanlah doanya. Fayazunnu azannu an nasarra fi lafzin dzalika du'a fi lafzi dzalika du'a'i fayakhudhuhu mujarradan an tilkal umur allati qaranathu min dzalika ad-da'i. Akan tetapi ada orang yang keliru dalam memahami hal ini. Orang tersebut menyangka bahwasannya dikabulkan doanya hanya berdasarkan lafaz doanya saja. Maka orang tersebut mengira bahwasannya doa saya dikabulkan karena lafaz yang saya ucapkan. Orang tersebut menyangka bahwasannya ini doa dikabulkan, cepat dikabulkan karena lafaz yang saya baca. Akan tetapi dia lupa, ya, bahwasannya ada juga penyebab-penyebab lain yang menyebabkan doanya dikabulkan. Seperti tadi disebutkan bahwasannya sepertiga malam, bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamat, dan sebab-sebab lainnya. Akan tetapi orang tersebut melupakan sebab-sebab yang lain sehingga menyangka bahwasannya hanya lafaznya sajalah yang berpengaruh, padahal ada sebab-sebab lain juga yang menyebabkan doa tersebut terkabulkan. Ada sebab-sebab lain yang menyebabkan doa tersebut dikabulkan. Wa hadza kama idza ista'mala rajulun dawa'an nafi'an fil waqtil ladzi yanbaghi 'ala al-wajhi alladzi yanbaghi fantafa'a bihi. Yang demikian itu seperti orang yang menggunakan obat yang bermanfaat, ya, pada waktu yang cocok, 'alal wajhil ladzi yanbaghi, pada waktu yang cocok, maka doa tersebut maka obat tersebut bermanfaat baginya, ya. Orang yang menggunakan obat di waktu yang cocok, maka obat tersebutlah bermanfaat bagi dirinya. Akan tetapi orang yang salah persepsi, mengira bahwasannya hanya obat tersebut sajalah yang bermanfaat, padahal ada sebab lain yang menyebabkan obat tersebut bermanfaat, yakni diminum pada waktu yang tepat. Dia melupakan waktu tersebut. Jadi obatnya bermanfaat apabila diminum pada waktu yang tepat. Akan tetapi orang yang salah persepsi menyangka bahwasannya hanya obat tersebutlah yang memberikan manfaat, padahal ada waktu yang memberikan manfaat, yakni cocok dengan obatnya, ya demikian. Jadi hendaknya kita memperhatikan adab-adab doa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mengangkat tangan, menghadap kiblat dalam keadaan suci, kemudian juga melakukan muqaddimah, ya. Muqaddimah dengan Ismullahil A'zam, karena kita telah mengkaji sebelumnya, hendaknya kita mempraktekkan Ismullahil A'zam tersebut. Dengan Ismullahil A'zam tersebutlah doa
akan kuat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya ada seorang laki-laki yang mengangkat kedua tangannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat itu saking sungguh-sungguhnya mengangkat tangannya beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika salat istisqa, mengangkat kedua tangannya ya dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengangkat doa, melakukan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni sebab-sebab lain juga harus dilakukan agar doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis Tirmizi, Anda teringat dengan hadis Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u yaqifu bainas sama'i wal ard. Ad-du'a'u yaqifu bainas sama'i wal ard, la yas'adu minhu syai'an illa ba'da salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Tirmizi bahwasannya doa itu berhenti antara langit dan bumi. Ya. Antara langit dan bumi, tidak naik sedikit pun kecuali ditutup oleh salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah lah naik perkataan yang baik-baik dan amal-amal soleh dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada hadis bahwasannya, ini hadis riwayat Tirmizi, bahwasannya doa tidak naik sedikit pun, yakni berhenti antara langit dan bumi sampai ditutup. Setelah bacaan-bacaan doa tersebut ditutup dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru doa tersebut akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni di dalam bab ini kita harus memperhatikan sebab-sebab lain yang menyebabkan doa kita terkabul. Jangan sampai kita hanya fokus pada bacaan saja sehingga melupakan sebab-sebab dan keadaan-keadaan lain yang menyebabkan doa tersebut terkabul. Wa min hadza qad yattafiqu du'a'uhu bittirari 'inda qabrin fayujabu fayazunnu al-jahil an-nassara lil qabri. Nah, ini yang bahaya juga ya. Dijelaskan di dalam bab ini bahwasannya orang yang sedang terjepit, orang yang sedang mengalami kesulitan, berdoa di sisi kuburan, fayazunnul jahil an-nassara lil qabri. Orang yang sedang terjepit berdoa di sisi kuburan, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan, kemudian doa tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Akan tetapi orang yang jahil, orang yang bodoh mengira bahwasannya tempat itulah yang menyebabkan doa tersebut terkabulkan. Padahal tidak demikian. Padahal yang menyebabkan doa tersebut terkabul adalah keseriusan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan doa tersebut terkabul. Akan tetapi orang yang jahil mengira bahwasannya, oh di tempat ini saya, di tempat ini, di kuburan ini saya, doa saya terkabul. Padahal tidak demikian. Padahal yang menyebabkan doa tersebut terkabul adalah keseriusan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keseriusan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesuaikan hati dan lisan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menyebabkan doa terkabul. Yang menyebabkan doa terkabul. Jangan sampai kita salah
salah persepsi sehingga mengira bahwasannya di kuburan doa tersebut terkabul. Padahal kuburan tidak bisa dijadikan hujah. Tidak bisa dijadikan hujah bahwasannya doa terkabul. Jadi yang menyebabkan doa kita terkabul adalah keseriusan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesuaikan hati dan lisan penyampaian hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan doa terkabul. Walam ya'lam anna as-sara lil ittirari wa sadaqa al-lija ila Allah fa idza hasala dzalika fi baitin min buyutillahi kana afdal wa ahabbu ila Allah. Bahwasannya apabila doa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, fi baitin min buyutillah, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itu lebih utama. Itu lebih utama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih utama. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Jin, bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala perbuatan syirik. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik akbar yang tidak boleh dilakukan. Ini kesyirikan yang tidak boleh dilakukan oleh kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Yang apabila seseorang meninggal dalam keadaan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala di akhirat tidak akan mengampuninya. Mati dalam keadaan syirik, belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Dia tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Barang siapa yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini yang bahaya. Kesyirikan menyebabkan bencana. Di Gunung Semeru erupsi. Sebelum-sebelumnya dikabarkan bahwa di Gunung Semeru ada kesyirikan. Ini bahaya sekali. Seperti yang dikabarkan bahwasannya menyembelih kepala sapi, kemudian kepala sapinya ditanam untuk kata mereka untuk keridhaan, untuk keselamatan. Padahal menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dosa besar. Di kitab Al-Kabair telah dijelaskan oleh saudara kita Al-Kunatomi di bab menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa besar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan syirik, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan bencana seperti di daerah pantai selatan, di daerah Sukabumi sana ada nyembelih kepala kerbau kemudian diusung, dilempar ke laut. Kalau wong Jawa bilang tuh larung laut. Bener Pak Haji. Nah itu gak boleh di dalam Islam demikian. Untuk keselamatan, untuk keridhaan kata mereka. Ada juga yang sembelih kepala kerbau, kepala sapi, kemudian kepala sapinya ditanam. Nah itu. Sebelum erupsi di Gunung Semeru,
dilakukan kesyirikan demikian, tidak heran azab Allah Subhanahu wa taala turun. Ini peringatan buat kita semua bahwasannya jangan sampai berbuat kesyirikan ya. Kemudian ada seorang dai yang sebelumnya hendak berdakwah di Gunung Semeru, akan tetapi diusir ya. Seorang pendakwah diusir. Kemudian juga ada kesyirikan di situ. Disitulah penyebab azab Allah Subhanahu wa taala turun. Kita harus merenungi kenapa bencana-bencana, wabah-wabah turun kepada kita. Hendaknya kita introspeksi diri, dosa-dosa apa yang telah kita lakukan. Itulah yang menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala turun. Hendaknya kita memanjatkan doa, menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah. Inilah yang berbahaya, yang menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala turun. Nah, mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. Ana ceramahnya agak panjang-panjang kepada para jamaah sekalian, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mungkin ada yang mau ditanyakan, maka Ana jawab. Yang bisa Ana jawab, dan yang gak bisa Ana jawab, wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Kesimpulan dari rahasia doa tadi apa yang dibahas? Jadi kesimpulannya, jadi kita enggak hanya fokus kepada lafaz-lafaz doa saja gitu. Tidak hanya fokus kepada satu lafaz saja, kan, tetapi kita harus memperhatikan sebab-sebab lain yang menyebabkan doa tersebut terkabul. Seperti kita memperhatikan adab berdoa ya, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan puji-pujian. Ya, sebelum-sebelumnya kita telah membahas Ismullahil A'zam. Kemudian kita dalam keadaan suci menghadap kiblat, dengan menseriuskan lisan kita dan hati kita dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperhatikan waktu ya, yang menyebabkan doa-doa tersebut terkabul. Di antaranya antara azan dan iqamat, kemudian juga ketika sepertiga malam. Kemudian apabila kita terzolimi pun, di situ kesempatan kita berdoa justru. Luar biasa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kalian kepada doa orang yang terzolimi, karena doa orang yang terzolimi itu makbul, tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak hanya fokus pada lafaz kita saja, akan tetapi kita harus memperhatikan sebab-sebab lain yang menyebabkan doa tersebut terkabul. Naam. Yang memperhatikan adab-adab kita, memperhatikan waktu-waktu. Nah, demikian. Ini mungkin karena ketidakpahaman saudara kita. Nah, karena dia mengikuti orang yang salah, maka dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar. Nah, ini adalah tantangan kita untuk menjelaskan ke saudara kita. Nah, di dalam dakwah itu sudah karena ketika dilakukan saudara kita yang apa, padahal ini sangat mendasar masalah kesyirikan di luar dakwah sendiri. Ya. Ia didakwahkan kepada mereka. Jadi dai-dai kita dari dewan dakwah ke pedalaman yang menjelaskan kepada mereka ya
tentang bahaya syirik, karena itu dapat menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala turun. Ya, tugas kita sebagai dai kan menyampaikan, hanya menyampaikan. Di dalam Al-Qur'an surat Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'alaina illal balagul mubin." Tidaklah kewajiban kita para rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Para anbiya pun tugas mereka hanya menyampaikan hujjah bahwasanya ini dilarang, tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala turun. Tugas kita sebagai dai-dai menyampaikan bahwasanya ini tidak boleh. Dan luar biasa anak mendapatkan info ya, ada dukun bertobat juga ya, disebabkan dakwahnya dai. Luar biasa ya. Jadi di antara dai itu ada yang rajin sangat ya membaca zikir pagi petang. Membaca zikir pagi petang di daerah Mentawai kalau nggak salah, sangat rajin membaca zikir pagi petang. Kebetulan ada 3 dukun yang gak senang sama dai ini. Ini siapa ini pendatang, kata 3 dukun tersebut. Ini siapa sih? Nah, disihirlah oleh 3 dukun tersebut. Disihir ya. Tapi kok sihirnya agak mempan-mempan nih. Sihirnya agak mempan-mempan ya. Jadi ini termasuk metode dakwah juga ya. Ini luar biasa, termasuk metode dakwah juga yang membuat orang insaf dari kesyirikan. Nah, ini udah disihir dengan sihir tingkatan yang paling tinggi kata mereka tuh. Tapi kok ini nggak mempan-mempan, nggak mati-mati lah gitu kan. Ada ini tersebut. Kemudian ditanyalah, wahai fulan, kami ini telah menyihir kamu gitu. Dengan tingkatan sihir yang paling tinggi, kok kamu nggak mati-mati? Kamu punya amalan apa gitu? Ditanya oleh 3 dukun tersebut. Oh, saya ini membaca zikir pagi petang pak, gini. Ini amalannya. Hah, ilmu apa ini? Ini ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dijelaskan kepada 3 dukun tersebut. Ini adalah ajaran Islam, ajaran Allah dan Rasulnya. Oh, dengan amalan ini, dengan bacaan-bacaan ini kamu tidak mempan di sihir. Berarti ini kekuatan yang sangat luar biasa gitu, benteng gaib yang sangat luar biasa. Dari bacaan zikir pagi petang itulah 3 dukun tersebut masuk Islam. Nah, itu. Ini termasuk metode dakwah juga ya, membuat orang insaf daripada kesyirikan. Nah, luar biasa. Ya tentunya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Si dai tersebut tidak terkena efek sihirnya. Karena seseorang juga kalau atas izin Allah Subhanahu wa taala terkena sihir. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Tidaklah tukang-tukang sihir mampu memberikan mudarat dengan sihirnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun atas izin Allah kena sihir oleh Labid Al-A'sam, seorang Yahudi ya. Wanita Yahudi yang menyihir Nabi Muhammad SAW melalui rambutnya beliau. Jadi dulu luar biasa, Rasul SAW punya pembantu. Nah, pembantu tersebut ya disuruhlah oleh orang Yahudi, kamu ambil helayan rambut SAW dan disisirnya. Ketika Rasul SAW meleng dari sisirnya, diambillah helaian rambut tersebut. Karena Rasul SAW rambutnya panjang ya, balagoman kibaihi, sampai kedua pundaknya. Diambillah oleh pembantu tersebut rambutnya, helaiannya dari sisir. Kemudian diberikanlah ke orang Yahudi tersebut. Disihirlah Nabi Muhammad SAW melalui ikatan-ikatan rambutnya. Ya, atas izin Allah, Nabi Muhammad pun bisa kena sihir. Ya. Ini sihir juga termasuk perbuatan kesyirikan yang tidak boleh. Ya. Meskipun zaman sekarang zaman modern, teknologi, ya, luar biasa. Zaman modern, zaman teknologi tidak bisa dipungkiri bahwasannya tukang sihir sampai detik ini, dukun-dukun sampai detik ini ada ya, di tengah-tengah kita. Ini sangat berbahaya kesyirikan itu. Sampai-sampai banyak orang datang ya untuk
menunaikan hajatnya minta ke mbah dukun. Ini berbahaya, ini kesyirikan. Naam. Mungkin ada dari jamaah yang mau menyinggung atau bertanya, dipersilakan. Oh. Waalaikumsalam. Bukan hadis, ini penjelasan. Dijelasin di kitab. Mengenai kuburan tadi, nah luar biasa ini. Mengenai kuburan, ini dijelaskan di dalam kitab ini bahwa orang yang keliru ya dalam memahami, gitu kan. Orang yang keliru dalam memahami. Padahal kan kita lihat sebab, ini kan kita membahas tentang sebab-sebab dikabulkannya doa. Kita tidak hanya fokus kepada lafaz saja, akan tetapi kita harus memperhatikan waktu dan tempat dan adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang keliru gitu memahami, wah saya di sisi kuburan inilah penyebab doa terkabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada satu dalil pun, tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwa di sisi kuburan itulah penyebab dikabulkannya doa. Nggak ada dalilnya gitu kan, nggak ada dalilnya. Ini dijelaskan di dalam kitab ini yang dikhawatirkan gitu. Yang dikhawatirkan orang berkeyakinan, orang akan berkeyakinan, wah di sisi kuburan inilah doa saya terkabul. Nah ini keyakinan yang berbahaya karena i'tiqad atau akidah ya, keyakinan terhadap sesuatu harus ada tuntunan wahyunya, dalilnya gitu kan. Nah ini yang berbahaya apabila seseorang berkeyakinan bahwa di sisi kuburanlah doa tersebut terkabul. Ini yang berbahaya gitu kan. Padahal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan di masjid itu lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Jin kan tadi dijelaskan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa di masjid itu lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi mengenai sholawat. Jadi kita harus memperhatikan bacaan-bacaan sholawat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya bersolawat apa? Sunnah. Akan tetapi sholawat menjadi bid'ah apabila bacaan sholawatnya yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Hukum asal bersolawat adalah sunnah. Di dalam hadis riwayat Muslim
para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laqad alimna nusallimu alaik wa kaifa nusalli alaik." Ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana salam kepadamu, maka jelaskanlah kepada kami bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Katakanlah oleh kalian, ya Allah, bersalawatlah kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad kepada keluarganya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim." Ya Allah, sebagaimana engkau bersalawat kepada Khalil, kekasihmu Ibrahim. Itu. Sampai innaka Hamidum Majid. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga lafaz yang lain, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini lafaz yang lain yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada zuriyah, keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat-salawat yang bid'ah yang dimaksud di sini adalah salawat yang tidak ada bacaan-bacaan yang tidak ada asalnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum asal salawat adalah sunnah dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang bid'ah, yakni bacaan yang tidak ada asalnya, itu sampai dibuat-buat ya. Zaman sekarang kan banyak salawat-salawat baru yang tidak ada asalnya, sampai dimusik-musikkan, gitu kan. Ini yang berbahaya. Naam. Yang bersalawat. Ya, kita berdoa kesejahteraan, kebaikan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesejahteraan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ya Allah, bersalawatlah dan berikanlah kesejahteraan, salim, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan. Dengan kita bersalawat kepada Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kesejahteraan kepada kita 10 kali. Man shalla alayya marratan shalla alaihi ashran. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bersalawat untukku, gitu kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesejahteraan kepadanya 10 kali. Itu kan. Jadi kita salawat sekali kemudian dibalas oleh Allah 10 kali. Nah, ini yang berdasarkan dalil. Jadi bacaan-bacaannya harus ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun bacaan-bacaan yang puji-pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melampaui batas, ini yang berbahaya ini. Seperti ada bacaan yang pernah Anda dengar, ini maknanya syirik sebenarnya karena mereka orang-orang awam ya. Ya, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Ini secara bacaan pun gulu, berlebihan. Ya Rasulullah. Ini ya nabi laka syafa'at wa hadza matlabi isfa' lana. Ini maknanya syirik. Ya, ini. Kalau mereka merenungi maknanya, ini maknanya syirik. Ya Rasulullah, wahai Nabi, sungguh engkau memiliki izin untuk memberi syafaat. Dan wahadza matlabi, dan inilah tempatku meminta. Isfa'lana, berikanlah syafaat kepadaku. Ini permintaannya kepada Nabi SAW. Padahal kita ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan memintanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala dulu kan gitu. Ya Allah, berikanlah izin kepada Nabi Muhammad untuk bisa memberikan syafaat kepadaku.
Adapun orang yang gulu, orang yang berlebihan dalam memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintanya ke Nabi. Ini bacaan salawat tadi ini maknanya demikian. Ya Rasulullah, ini berikanlah syafaat. Itu perbuatan syirik karena memintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun tauhid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya harus meminta kepada Allah dulu kan gitu. Ya Allah, berikanlah izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bisa memberikan syafaat kepadaku itu. Jadi permintaannya tetap tauhid kepada Allah. Adapun menyimpang tadi bacaannya meminta kepada Rasul, ini yang menyimpang. Kemudian ada juga bacaan Aghithna ya Rasulullah, Aghithna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikanlah hujan, berikanlah pertolongan kepada kami. Nah ini yang syirik, meminta kepada Rasul, berdoa kepada Rasul. Ini perbuatan syirik yang tidak boleh. Karena doa hanya dipanjatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini yang kebablasan kan gitu. Awalnya bid'ah, nanti akhirnya menjerumus kepada kesyirikan. Nah ini yang berbahaya. Naam. Hujahnya, iya ada contohnya. Nah itu. Karena kan kita tahunya nanti dibolak-balikan hati kita yang tadi kita condong kepada Allah. Nah ini bahaya juga nih. Nah, itu bahaya juga. Niat awalnya kan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lama kelamaan syaitan menggoda. Disitulah kesempatan syaitan untuk menjerumuskan seorang hamba kepada kesyirikan. Benar yang disampaikan Pak Haji ini, luar biasa. Nanti syaitan membisikkan kuburan keramat, kuburan. Nah ini nanti hati kita condong kepada kekuburan, ada keyakinan-keyakinan syirik. Wah ini kuburan memberikan manfaat. Ini bahaya kan demikian. Nah ini sebab syaitan selalu menggoda kita kan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan membisikkan ke dalam dada seorang hamba gitu kan, kepada dada-dada manusia. Nanti lama-kelamaan syaitan membisikkan, akhirnya ada keyakinan syirik kepada kuburan. Ada keyakinan syirik. Ini yang berbahaya juga. Karena hati seorang hamba berada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Membolak-balikannya sesuai dengan kehendak Allah, gitu kan. Ini yang berbahaya demikian. Jadi syaitan menggoda seorang hamba step by step. Gitu. Step by step, tadarruj. Bertahap-tahap, enggak langsung. Jadi syaitan menggoda seorang hamba enggak langsung minta ke kuburan, enggak gitu. Akan tetapi berdoa di kuburan, berdoa kepada Allah di kuburan gitu. Itu tahapan awal. Berdoa kepada Allah di sisi kuburan. Nanti lama-kelamaan dibisikin, oh ini kuburan keramat, kuburannya memberikan manfaat. Nah ini yang berbahaya kan, setan membisikkan ke dalam dada. Nanti akidah kita bengkok, bahaya itu kan. Itu yang berbahaya. Nah, ya kita harus mencontoh Rasul. Karena yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti mengandung tauhid. Gak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan syirik, gak mungkin. Juga masalahnya tadi setan kan akan membolak-balikan yang bagus dengan amal-amal begini. Padahal kalau kita Rasulullah sudah menyampaikan sudah sempurna. Nah itu setan yang pinternya suruh nambah-nambah ini, kita tidak sadar itu. Yang kita tahu Itu. Iya. Kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau seorang salaf terdahulu, mengatakan barang siapa yang melakukan perbuatan baru di dalam Islam, melakukan bid'ah di dalam Islam,
kemudian dia memandang, oh ini perbuatan bid'ah ini baik nih, perbuatan baru ini baik. Dia menganggap perbuatan bid'ahnya baik, maka dia secara tidak langsung telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah, seakan-akan menganggap bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung menuduh bahwasannya ada yang disembunyikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah secara lengkap. Adapun mereka yang berbuat perkara baru, berbuat bid'ah, secara tidak langsung menganggap dan menuduh bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita harus mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa maksudnya? Ada di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-8 ya, biasa dibaca oleh imam juga, oleh Abu Natami, Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau belokkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan kepadaku petunjuk. Nah itu, sesungguhnya Engkau Maha memberi. Innaka antal wahhab. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha pemberi. Al-Wahhab yakni pemberi. Ini surat Al-Imran ayat yang ke-8. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Nah itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Berikanlah kepada kami rahmat, kasih sayang. Nah itu. Kan kalau dari sunnah Rasul, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nah itu. Adapun yang di dalam Al-Qur'an ya tadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pak Mance. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita banyak bersoal ayat yang saya mau tanyakan kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah aja salat ala Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya salat apa yang harus kita berlanjutkan dan menggunakan itu. Salawat. Sedangkan kembali bersoal tentang Iya. salawat sekarang kan banyak yang nyanyi. Nah, yang benar kita bersolawat ini yang bagaimana? iya. Yang tadi salat Ibrahimiyah. Yang salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di tahiyat akhir kita. Nah, itu. Di tahiyat akhir kita kan yang biasa kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Nah itu. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di tahiyat akhir. Kemudian apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, maka kita jawab sallallahu alaihi wasallam, itu pun sudah salawat kepada beliau. Terus kalau pakai Sayyidina, itu gimana? Nah ini Sayyidina ini tidak ada yang ana membaca. Ana membaca kitab Riyadhus Shalihin mengenai bab salawat pun berdasarkan dalil sahih enggak ada lafaz Sayyidina. Akan tetapi di zaman khalaf, di zaman-zaman kebelakang sini ditambah dengan lafaz Sayyidina. Ini biasa dibaca oleh kaum sufi ya, oleh orang-orang sufi, tarekat mereka ditambah dengan lafaz Sayyidina, padahal enggak ada gitu, enggak ada hujahnya dengan lafaz Sayyidina. Adapun yang berdasarkan dalil sahih Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu.
Jadi enggak ditambah Sayyidina, enggak. Tapi ditambah oleh orang-orang sufi itu biasanya. Apa? Lafaz Sayyidina itu. Kalau kita tahu kan berarti kan kalau kita mengatakan berarti kan bagaimana gitu. Kita sudah tahu, kalau kita belum tahu kan apa? Iya. Itu ya. Kalau belum tahu, insya Allah ma'fu, insya Allah dimaafkan ya, karena ketidaktahuannya. Akan tetapi apabila telah datang hujah, datang dalil, oh bahwasannya nggak ada lafaz sayyidinanya, hendaknya ditinggalkan lafaz sayyidinanya. Sama anak juga dulu waktu masih belum tahu juga aneh dulu pakai sayyidina juga. Tapi setelah membaca dalil-dalilnya, oh enggak. Tanpa kita sadar, kita menganggap Rasulullah tidak menyampaikan hujah, menyampaikan risalah dengan sempurna. Itu yang paling kita khawatir. Karena kadang kita hanya tahunya tentang padahal maknanya apa? Bahwa kalau kita mengamalkan itu, berarti kita menuduh Rasulullah tidak menyampaikan sama. Secara tidak langsung gitu. Nah mungkin dari bapak-bapak mau ada yang menyinggung atau bertanya, yang bisa ana jawab, insya Allah. Apa? Sunnah. Pemberitahuan innallaha. Iya. Yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, fi'il amrnya sallu bersalawatlah kalian kepada Nabi. Shallu 'alaihi wasallimu tasliman. Perintah juga, akan tetapi ini sunnah. Iya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sallu bersalawatlah kalian kepada Nabi. Jadi kita melakukan salawat pun harus ada tuntunannya, hujahnya. Ya kita berdasarkan dalil gitu kan. Perintah sunnah. Seperti ini perintah hutang piutang. Nah, hutang piutang pun itu waliyaktub bainakum katibum bil adl, agar kalian tidak rugi, tulislah oleh kalian catatan hutang piutang tersebut. Nah, ini seperti itu. Nah, ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi tingkatannya enggak sampai wajib. Nah, itu. Tingkatannya enggak sampai wajib gitu kan. Betul di dalam konteks ayatnya waliyaktub menggunakan lam amr, waliyaktub bainakum katibum bil adl, hendaklah ada penulis di antara kalian dalam hutang piutang. Jadi fi'il amr di dalam Al-Qur'an tidak semuanya bersifat wajib. Ada juga yang sifatnya muakkad, dianjurkan gitu. Naam. Nah, mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.